Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Minggu ini tema kita adalah menang atas segala pencobaan. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Lagu kita adalah Dari Terbit Matahari. Musik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas anugerah Tuhan dan karunia-Mu yang melimpah pada kami hingga saat ini. Kami mau beribadah ya Tuhan, biarlah Engkau hadir, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan biarlah kami boleh bersukacita melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Setinggi-tingginya Langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-6. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Musik. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang
jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Februari, yaitu dari 1 Timotius 6 ayat 14. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 1 Timotius 6 ayat 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, semua kakak undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah I Love You Jesus. Musik. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya. Semoga kau undang untuk bangkit berdiri. Lagu kita adalah Sekolah Minggu HKBP. Musik. Sekolah Minggu HKBP, do kelas di Rohadei, Aidi arahon tuhatai, rohana meton. Sekolah Minggu ingat mai, hodok panggati nina posoi. Atom arahon madongani, tu Yesus Tuhatai. Selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami, agar kami mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, udah siapkan Alkitabnya ya. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita buka sama-sama ya adik-adik. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Adik-adik udah dibuka di rumah, kita baca bersama ya dari mulai ayat 1. Cerita Alkitab ini berjudul Pencobaan di Padang Gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian bunyinya adik-adik. Gimana cerita Alkitabnya, seru ya? Adik-adik udah ada yang pernah mendengar cerita tentang pencobaan di padang gurun nggak? Ya, adik-adikku yang baik, kalau adik-adik yang sudah pernah mendengar cerita tentang Yesus dicobai di padang gurun, kira-kira adik-adik berpikir, berani sekali ya iblis itu mau mencobai Tuhan Yesus. Yesus mau dicobai iblis. Wah, Yesus saja dicobai, apalagi manusia. Nah, bagaimana cara iblis mencobai Yesus? Tadi dalam cerita Alkitab kita sudah baca. Jadi memang iblis ini sangat pintar dan cerdik adik-adik ya. Jadi adik-adik juga harus hati-hati. Dia tahu dan dia melihat Yesus saat itu sedang berpuasa. Berapa lama adik-adik dia berpuasa? Ya, 40 hari dan 40 malam. Jadi iblis tahu Yesus pasti sudah sangat lapar. Makanya iblis datang menjumpai Yesus. Karena pada saat lapar, orang kan suka sekali menjadi gampang digoda, dirayu begitu. Lalu iblis berkata kepada Yesus, "Kalau kamu benar-benar anak Tuhan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kamu kan lapar, supaya kamu bisa makan," kata iblis itu. Tapi Yesus tidak mau tergoda adik-adik. Dia tidak mau tergoda dengan makanan walaupun saat itu ia sangat lapar sekali. Yesus tidak mau mendengarkan perkataan iblis karena Yesus tahu itu iblis mau menjebak dia. Lalu iblis pun merasa kesal. Wah, gagal ini rencanaku mau mencoba Yesus.
Aha, aku punya ide, kata iblis. Dia datang lagi menjumpai Yesus dan membawanya ke atas bubungan bait suci, seperti atap bait suci. Iblis berkata kepada Yesus, kalau kamu benar-benar anak Tuhan, jatuhkanlah badanmu ke bawah ke jurang ini, maka Tuhan akan menyelamatkanmu. Malaikat-malaikat Tuhan akan datang mengangkatmu dan kamu gak sampai jatuh menginjak tanah, kata iblis. Yesus pun tidak mau terpengaruh dengan ucapan si iblis. Wah, si iblis hampir kehabisan akal. Rencananya yang kedua gagal maning adik-adik. Si iblis pikir-pikir lagi sampai dia punya ide. Apa ya mau kubuat lagi ya biar dia terjebak gitu. Nah, kalau kali ini pasti tidak akan gagal, kata si iblis. Iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan menunjukkan kepadanya, lihatlah ini indahnya dunia ini. Semua ini akan kuberikan kepadamu, ini milikmu. Dan semua kerajaan di dunia ini akan menjadi milikmu. Tapi syaratnya kamu harus menyembah aku, kata si iblis. Adik-adik tahu nggak? Yesus marah sekali. Enyahlah kau iblis, pergi kau sana, katanya. Ingat ya, hanya Tuhan sajalah yang disembah di dunia ini, kata Yesus. Iblis pun lari ketakutan adik-adik. Dia kapok, dia tidak mau lagi mencoba Yesus. Jadi berapa kali iblis tadi mencoba Yesus adik-adik? Iya benar, 3 kali. Tapi ketiga-tiganya tidak ada yang berhasil. Hebat nggak? Ya, mengapa Yesus tidak tergoda sedikit pun dan tidak terpengaruh dengan cobaan si iblis? Karena Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus tahu hanya taat kepada Tuhan saja dan tidak mau kompromi dengan iblis. Adik-adik, pernah nggak dicobai iblis untuk melakukan perbuatan yang buruk yang tidak disukai Tuhan? Pernah nggak? Iya memang itulah pekerjaan iblis, membujuk manusia dan mengajak manusia merayu supaya mau berbuat jahat. Coba adik-adik lihat gambar ini. Gambar apa ya ini? Coba lihat. Gambar sekelompok anak-anak yang mengejek dan membuli temannya. Ini perbuatan baik nggak adik-adik? Ya, kalau perbuatan tidak baik, maka itu pekerjaan siapa? Iya, pekerjaan si iblis. Kalau ada temanmu mengajakmu, ayo yuk kita ejek si cupu itu, si kutu buku itu, si jelek itu. Ayo kita ejek yuk. Sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Adik-adik harus bisa bilang, itu bukan perbuatan yang baik, gak boleh. Tuhan gak senang kalau kita berbuat jahat. Berani adik-adik kalau ada teman-teman yang ngajak seperti itu? Harus berani, karena itulah cara iblis membujuk, merayu anak-anak Tuhan untuk berbuat dosa. Nah, ini gambar apa lagi nih adik-adik? Ada seorang anak bawa pentungan. Ya mau mukul temennya. Ini perbuatan baik atau tidak adik-adik? Ya jelas ini perbuatan tidak baik. Gak baik, jangan ditiru adik-adik. Karena ini perbuatan bujuknya si iblis. Nah ini gambar apa lagi nih adik-adik ini? Dia diajak mamanya ke minimarket atau ke mall itu ya. Terus dia lihat mainan. Waduh, mobil-mobilan ini. Ini udah lama saya pingin, mama gak mau beliin mobilan. Terakhir, dia coba masukkan mobilannya ke dalam bajunya, dia selipkan. Apa itu namanya adik-adik? Mencuri. Boleh gak mencuri? Ya, itulah hasil bujuk rayu si iblis supaya anak-anak Tuhan melakukan hal yang tidak baik. Kalau ini gambar apa adik-adik? Ayo, dilarang mencontek. Ya, kalau adik-adik
mau hasil nilainya bagus, harus apa? Harus belajar, rajin belajar, kerjain PR-nya, bukan dengan mencontek. Nah, ini gambar apa lagi nih adik-adik? Siapa di sini adik-adik seperti gambar ini? Main handphone terus. Sampai waktunya tidur, main handphone terus. Kalau mamanya tanya, udah kerjain PR belum? Udah, padahal main handphone dianya. Nah, ini pengaruh gadget adik-adik. Anak-anak bisa berbohong pada orang tuanya. Kalau dimarahin mamanya, jangan main handphone terus, nak. Terus anak-anak juga ada yang mau bentak orang tuanya. Biarin, gak mau. Pokoknya aku mau main handphone. Aku mau dibeliin handphone. Nah, adik-adik kalau kecanduan gadget bisa menjadi anak yang melawan orang tua. Makanya inilah bujuk rayu si iblis. Ayo main gadget terus, gak usah kerjain PR, gak usah bantu mamamu, gak usah dengerin nasihat mamamu, papamu. Itulah bujuk rayu si iblis sehingga kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau ini apa nih? Malas belajar, maunya tidur, maunya main. Ini bujuk rayu si iblis, gak usah kerjain PR deh, udah besok aja. Akhirnya gak kerjain PR, ketiduran. Besoknya ditanya guru, mana PR-nya? Tidak dikerjakan. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus bisa bilang bahwa perbuatan baik itu tidak boleh dilakukan. Gitu. Tapi adik-adik harus ingat, iblis itu akan membawa kita kepada yang jahat dan membuat kita menderita. Karena itu adik-adik harus ingat selalu pesan firman Tuhan hari ini ya. Adik-adik semua harus bisa bilang, aku harus menang dari segala pencobaan iblis. Ayo coba adik-adik semua bilang, aku harus menang dari segala pencobaan iblis. Good job! Aku tidak mau dicobai oleh iblis untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Adik-adik nanti catat ya, gede-gede, taruh di kamarnya. Tulisannya taruh ditempel di kamarnya. Ingat adik-adik, Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Itu ada lagunya ya, kita nyanyi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, yes. Buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Amin. Kita berdoa adik-adik ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami selalu berani untuk mengatakan tidak kepada perbuatan-perbuatan jahat, terhadap hal-hal yang tidak baik, yang mana iblis selalu menggoda kami agar kami melanggar perintah Tuhan. Tolonglah kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, agar kami senantiasa dituntun oleh Roh Tuhan melakukan yang baik, menjadi anak yang baik, anak yang manis, yang senantiasa turut terhadap orang tua dan melakukan firman Tuhan. Kami juga memohon kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua anak-anak Tuhan, agar kami rajin belajar, mengerjakan pekerjaan rumah kami dengan baik, membantu orang tua kami, dan kami selalu dapat mengikuti pelajaran kami di sekolah. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang tidak sehat. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memberi kesembuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk mama papa kami, opung, semua keluarga yang kami kasihi. Kiranya Tuhan berkati dan berikan kesehatan, Tuhan berikan rejeki kepada orang tua kami.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak abang guru sekolah minggu kami, untuk bapak ibu guru kami, untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Marilah Bergembira. Musik. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasa-Nya atas segala pencobaan yang ada di dunia. Adik-adik, kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.